Family. Kembali lagi dengan podcast Dr. Stella. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh Stella Family, yang berjudul dengan tips bagaimana melahirkan aman untuk ibu hamil yang dengan mata minus. Bersama saya Dr. Elisa SPOG sebagai dokter spesialis kebidanan kandungan di Stella Maris. Saya sebagai host hari ini dan bersama tamu istimewa kita. Ya, halo, saya dengan Dr. Veronica Jenny Simarmata, spesialis mata. Saat ini saya bekerja di Poliklinik Mata di RSIA Stella Maris. Baik, Dok, kita akan membahas secara singkat tentang tips melahirkan aman untuk ibu hamil dengan mata minus. Mungkin ibu-ibu hamil banyak yang bertanya ya, dokter, saya mempunyai mata minus, apakah aman nggak ya untuk lahir normal? Pasti seperti itu ya, pertanyaan yang banyak banget ketika dokternya menghadapi pasien-pasien dengan mata minus. Nah, kita akan membahas lebih rinci. Baik dokter, sebenarnya tuh mata minus tuh apa sih dok? Okay. Dan penyebabnya apa ya dok? Kadang-kadang anak kecil-kecil udah pakai kacamata. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah dari kecil itu bisa membuat mata minus juga atau bagaimana? Mungkin bisa ada tips yang supaya jangan anak-anak pakai kacamata semua gitu ya dok ya? Okay. Iya dok. Jadi seperti kita ketahui mata minus itu terkait dengan kelainan pada penglihatan seseorang. Ada minus, ada plus gitu ya, ada silinder yang seperti kita tahu seperti itu. Nah, penyebab minus ini macam-macam ya dok. Terutama sih kalau pada anak-anak itu gara-gara dia masih masa pertumbuhan, akan ada terjadi perpanjangan dari bola mata seperti itu. Kemudian ada juga kalau dia dewasa mungkin dia akan bertahan minusnya di masa dia dewasa gitu. Nah, hal ini mungkin bisa karena genetik, bisa karena faktor lingkungan zaman sekarang gadget semua ya dok. Gadget. Terus ya cara mengatasinya tentu dengan kacamata. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, orang tua semuanya memang disarankan untuk pakai kacamata untuk mengatasi minus ini dok. Kemudian kapan periksanya? Kalau kita misalnya saya orang dewasa terus punya anak saya minus nih dok, nah, kalau bisa ya anak saya juga diperiksa gitu karena kan memang ada faktor genetik juga. Jadi sekecil mungkin misalnya umur-umur dia mulai bisa mengenal bentuk, mulai mengenal huruf, ya itu boleh kita periksakan dok. Oh, kayak gitu. Seperti itu ya dok ya. Iya, dokter. Baik, jadi sebenarnya bisa selain genetik juga ya paling banyak peranan penting sekarang itu justru dari gadget itu ya dok. Iya, lingkungan. Gitu dok. Oke. Kemudian untuk saran-saran misalnya untuk bagaimana untuk ibu hamil yang dengan mata minus, kira-kira saya sebagai dokter objin kadang kalau misalnya pasien datang dengan mata minus pasti saya akan konsulkan ke dokter mata. Sebaiknya bagaimana ya dok kira-kira jadwalnya? Apakah harus tiap bulan ataukah pertama hamil begitu positif hamil langsung ke dokter mata? Apakah harus tunggu berapa bulan kehamilan seperti itu? Atau ada batasan minusnya yang berapa yang wajib ke dokter mata untuk memeriksakan ke gimana retinanya seperti itu dokter? Kalau untuk pemeriksaan mungkin sebenarnya cukup satu kali dok. Untuk ibu-ibu hamil tadi yang dengan minus tinggi, mungkin sebaiknya sih memang di trimester terakhir. Trimester terakhir saat ibu udah usia mau persalinan. Karena di situ terjadi perubahan hormon juga ya dok ya. Iya, perubahan hormon, perubahan cairan dalam tubuhnya. Jadi kita bisa lihat kondisi dia benar-benar pada saat perubahan yang cukup signifikan itu dok, kayak gitu. Jadi memang cukup sekali tapi di akhir masa kehamilan. Bagaimana yang dinilai ya dok? Misalnya apakah yang paling penting seperti saraf matanya paling penting atau secara keseluruhan bahwa ini tidak boleh lahir normal atau misalnya harus operasi gitu? Kalau tentu dok kalau pasiennya datang ke saya sebagai dokter mata tentu periksakan secara menyeluruh ya. Terutama pada mereka yang minus tinggi itu juga akan mengalami perubahan. Beberapa orang akan mengalami perubahan pada ukuran kacamatanya juga. Jadi pasien ibu ini akan merasa bahwa penglihatannya agak lebih kabur lah, lebih buram dibanding sebelum hamil. Seperti itu juga akan dokter mata periksa. Selain itu juga ya terutama memang saraf retina gitu dok. Ya. Gitu. Jadi kalau retina tipis atau udah robek itu tidak boleh ya dok? Biasanya masih boleh dok, tapi tergantung itu tadi, tergantung ketipisannya seperti apa, robeknya seperti apa, kayak gitu dok.
Baik, mungkin sekilas kita akan kira-kira untuk mata minus ya mungkin yang kita ketahui selama ini saat mengejan, saat kita mengeden itu yang sering terjadi peningkatan tekanan bola mata, robeknya retina mata yang paling ditakuti ya, sampai kadang-kadang berpikir bahwa bisa sampai kebutaan seperti itu. Nah, kita akan membahas lebih lanjutnya secara detail oleh Dr. Veronica ya dok. Ya. Oke. Silakan dokter. Iya, terima kasih dok. Ini banyak sekali memang pertanyaan tentang ibu hamil dengan minus tinggi, apakah boleh dilakukan persalinan secara normal seperti itu. Nah, kalau itu ditanyakan, jawabannya boleh-boleh aja, tapi dengan syarat. Syaratnya itu apa? Mereka yang ibu-ibu yang memiliki mata minus tinggi itu harus dikonsulkan juga dengan dokter mata untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, terutama saraf matanya. Pada kondisi-kondisi yang saraf matanya mungkin ada kelainan yang lain, misalnya perdarahan dan sebagainya, itu tentu saja itu tidak boleh dilakukan persalinan secara normal gitu. Kemudian kalau dia minus tinggi tapi kondisinya bagus semua, sarafnya tidak ada masalah, nah itu pasti sebenarnya boleh-boleh saja untuk dilakukan persalinan normal gitu dok. Nah memang kalau kita runut secara dulu tahun 90-an memang semua mereka yang minus tinggi tidak boleh persalinan normal seperti itu, tapi setelah dilakukan penelitian yang lebih lengkap dan lebih jelas, ternyata setelah tahun 2000-an ini diketahui bahwa itu tadi, kalau minus tinggi tapi tidak ada kelainan menurut dokter mata itu tidak ada masalah untuk dilakukan persalinan normal, yaitu tapi dengan syarat ibu semua harus melakukan pemeriksaan dulu ke dokter mata gitu dok. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan nih dari Stella Family. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya dok. Dari Ibu Ita Royani dengan Instagram Ita Royani ini. Saya mata minus kiri kanan 1,5. Apakah bisa melahirkan normal dok? Terima kasih. Saya langsung jawab ya dok. Iya. Kalau ya itu tadi ya, minus itu kita kategorikan sebagai 3 derajat ya dok. Jadi ringan, sedang, berat. Kalau 1,5 minusnya 1,5 itu masih dalam kategori ringan ya dok. Jadi sebenarnya untuk kecurigaan kelainan saraf itu masih kecil. Iya masih kecil gitu. Beda dengan yang grade-nya tinggi, yang besar itu biasanya di atas 5,6 lah, minus 5,6 itu udah wajib lah ibu itu periksakan matanya dulu sebelum melakukan persalinan. Nah kalau ibu yang tadi 1,5 sebenarnya tetap kalau pengen periksa aja, siapa tahu ada memang kelainan-kelainan yang lain yang kita nggak bisa prediksi. Nah tetap sebenarnya sih periksa aja gitu. Bolehnya boleh aja, tapi ya itu tadi tergantung kondisi ibu pada saat kita periksa gitu. Terus pertanyaan kedua ya dok, dari Instagram dengan Maria Yolanda Mandru. Apakah setelah melahirkan normal minus bisa bertambah? Ya saya jawab ya dok. Kalau bertambah dibilang enggak sih ya dok. Justru pada saat hamil dengan perubahan hormon, perubahan jumlah air dalam tubuh ibu hamil itu justru pada saat hamil itu bisa nambah minusnya. Tapi ketika dia sudah melahirkan, kan bentuk tubuh semuanya hormon semua kembali normal, jadi penglihatan yang minusnya tadi berubah akan kembali lagi ke kondisi sebelum hamil gitu. Jadi kalau bertambah mungkin enggak ya dok. Mungkin secara dengan kehamilannya sendiri yang bisa bertambah justru ya dok ya. Jadi artinya saat hamil ketika mata minusnya bertambah, berarti dia harus ganti kacamata untuk sementara. Bisa kalau ya dok cukup ya. Mengganggu buat ibunya mungkin harus kita ganti. Ketika sudah melahirkan nanti dia normal kembali. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya dok, dari Emik Resera. Maksimum minus berapa supaya bisa lahiran normal ya? Oke, itu kurang lebih mirip dengan jawaban yang tadi ya dok. Kalau maksimalnya ya bebas sebenarnya, tapi ya tetap harus kita periksa kondisi sarafnya aman atau tidak. Kalau aman ya boleh-boleh aja untuk lahiran normal. Iya. Oke, terus pertanyaan yang terakhir nih dok, dari Putsi 00. Kalau rentang minus matanya terpaut jauh bagaimana ya? Seperti saya yang kanan
-5 dan yang kiri -11 dok. Oh ya. Apakah aman ya dok lahir normal? Karena saya takut juga mungkin kayak kebutaan atau apa mungkin ya dok ya. Oke, untuk kondisi ibu ini tadi dengan minusnya beda jauh, apalagi salah satu -11 ya dok. Nah kalau -11 ya kemungkinan ada kelainan di saraf itu cukup tinggi memang. Makanya pada pasien-pasien yang minusnya tinggi itu mereka akan saya sarankan untuk periksa mata lebih cepat dibandingkan yang minusnya -3, -2 seperti itu. Jadi untuk kondisi ibu ini memang wajib untuk diperiksakan saraf karena perbedaan kanan kiri yang cukup jauh, jadi memang harus periksa dulu untuk boleh atau tidaknya. Ya. Gitu. Berarti kita akan bekerja sama dengan kuat dok untuk menentukan pasien ini bisa lahir normal atau enggak, dan sebenarnya ketika ada hasil dari dokter mata, oh aman ini, sarafnya aman, mudah-mudahan pasien ini bisa lahir normal ya dok. Cuman kadang-kadang kembali lagi ke pasien sih. Kalau saya sih lebih kembali ke pasien, apakah pasiennya memilihnya bagaimana, apakah pasiennya tetap memilih normal, tapi kita akan jelaskan ada kemungkinan resiko yang mungkin matanya bisa minusnya bisa bertambah, atau mungkin kalau tiba-tiba terlalu ngedennya terlalu kenceng, kadang-kadang tekanannya terlalu tinggi, tiba-tiba bisa kemungkinan ada terjadi robekan pada retina, itu juga bisa terjadi, itu kemungkinan ada ya dok ya. Tetap kita akan jelaskan ke pasien sehingga pasien akan menentukan apakah saya nggak mau dok ambil risiko, saya pengen lahir operasi aja yang tanpa ada risiko apa-apa seperti itu juga kembali ke pasien, itu hak pasien loh. Oke. Sudah selesai pertanyaan-pertanyaan dari Stella Family yang sudah kita jawab ya dok. Nah mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa membantu Stella Family di rumah untuk lebih memahami bagaimana ibu hamil dengan kondisi mata minus. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk konsultasi. Nah sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, kita akan minta kesimpulan dari dokter mata kita. Silahkan dokter. Terima kasih dok. Ya jadi kesimpulannya untuk ibu-ibu hamil yang sedang nonton podcast ini memiliki minus, jangan ragu, jangan takut untuk memeriksakan matanya sebelum melakukan persalinan normal tadi. Tapi yaitu sesuai dengan pemeriksaan dokter mata, kira-kira ada kelainan atau tidak itu kan nanti tergantung kondisi mata ibu sendiri ya. Nah kalau misalnya harus ternyata kondisinya tidak memungkinkan untuk persalinan normal, ya nanti kita akan kembalikan ke dokter sebagai dokter kandungannya, dan juga ya kembali lagi ke keputusan ibu-ibu sendiri. Iya. Gitu. Dan ya mungkin ya dok, kalau bisa kita simpulkan kalau gitu antara lahir normal dengan lahir sesar, berarti yang tidak ada komplikasi atau tidak ada yang ambil risikonya tentu operasi sesar ya dok ya. Nah kalau misalnya secara gamblang Stella Family berpikir bahwa lebih aman mana ya, lahir normal atau lahir operasi sesar ya. Pasti kita sama-sama tahu kalau lahir normal pasti itu kita harus ngeden, tapi kalau operasi sesar tidak harus ngeden. Jadi pasti pada operasi sesar tidak ada komplikasi yang lebih besar sih dibanding normal seperti itu. Jadi mungkin ya bisa ada pilihan tersendiri untuk ibu hamil yang dengan mata minus. Baik dokter, untuk mungkin pasien-pasien di rumah atau Stella Family ingin tahu nih jadwal dokter mata kita di Stella nih hari apa aja dok, tolong dikasih tahu dok biar nanti Stella Family-nya pengen jumpa dokter bisa langsung kan? Iya. Terima kasih dok. Jadi ibu-ibu hamil di rumah bisa kunjungin Polimata untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh matanya, ada di hari Senin pagi hari jam-jam 9 sampai 10.30, kemudian hari Rabu dok dia di sore, saya ada di jam 2 sampai jam 15.30, kemudian di hari Kamis pagi jam 9 sampai 10.30 dokter. Berarti Senin, Rabu, Kamis ya dok? Ya, Oke. Nah untuk praktik saya Senin sampai Sabtu ya Stella Family jam 14 sampai jam 16. Jika memang Stella Family pengen konsultasi dengan kami berdua, silahkan jangan segan-segan untuk datang ke Stella Maris, dan bisa untuk appointment bisa langsung menghubungi Stella Maris. Terima kasih dokter untuk waktunya. Untuk saat ini kita akhiri podcast Stella hari ini ya. Saya Dr. Elisa SPOG mohon undur diri. Saya Dr. Veronica spesialis mata mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Dr. Stella berikutnya. Bye bye.